Aku ibumu Leo, berhenti mengatakannya, bentaknya pelan. Itu hanya kata. Lihat aku sebagai Leo. Dia menundukkan kepalanya. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa menghentikannya. Tapi aku tidak bergerak. Aku membeku, antara ngeri dan antisipasi. Beginilah kisahku dimulai. Sudah 6 bulan sejak pemakaman Bram. 6 bulan aku menatap kursi kosong di seberang meja makan, merasakan dingin di sisi tempat tidur yang dulu selalu hangat. Rumah ini, yang dulu penuh tawa, kini menjadi museum kenangan yang sunyi. Kesepian adalah selimut tebal yang menyesakkan. Aku, Rania, di usiaku yang ke-45, merasa hidupku telah berakhir bersamanya. Sampai suatu sore, Leo datang. Putra angkatku satu-satunya, yang baru saja lulus dan mulai bekerja. Ia berdiri di ambang pintu, lebih tinggi, lebih tegap dari yang kuingat. Ia bukan lagi anak laki-laki yang kuantar ke sekolah. Di tangannya ada koper besar. Aku diterima, Bu. Manajer junior di firma hukum, katanya, senyumnya tipis namun matang. Aku memeluknya. Haru. Selamat, sayang. Ibu bangga sekali. Kupikir ia hanya mampir untuk merayakan. Tapi tatapannya serius, menatap ke dalam mataku. Aku tidak akan membiarkan ibu sendirian lagi. Aku akan tinggal di paviliun. Tugasku sekarang adalah merawat ibu. Ibu tidak perlu khawatir soal apapun lagi. Getaran dalam suaranya, bukan permintaan, melainkan pernyataan, membuatku tertegun. Ada kelegaan luar biasa yang membanjiri hatiku, mengusir sebagian dari kabut duka. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku merasa ada yang menjagaku. Kamu yakin, Leo? Pekerjaanmu? Pekerjaanku adalah untuk ini, Bu, potongnya lembut. Leo menepati janjinya dengan keseriusan seorang pria dewasa. Paviliun di belakang rumah utama, yang dulu ia tempati saat remaja, kini rapi kembali. Tapi ia lebih sering berada di rumah utama. Pagi-pagi sekali, aroma kopi segar sudah tercium. Ia yang menyiapkannya, persis seperti yang Bram dulu lakukan. Pagi, Bu. Ibu tidur nyenyak? Sapanya, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Awalnya aku canggung. Aku terbiasa mengurus diriku sendiri, bahkan mengurus Bram. Kini, peranku dibalik. Leo, biar ibu saja yang siapkan sarapanmu. Ia tersenyum, mengambil alih spatula dari tanganku. Ibu duduk saja. Nikmati paginya. Biar Leo yang urus. Sudah cukup ibu mengurusku seumur hidup. Sentuhan tangannya di tanganku terasa hangat dan kuat. Perlahan, aku mulai terbiasa. Ia mengatur tagihan, memastikan persediaan makanan penuh, bahkan memanggil tukang kebun. Ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bram dengan cara yang efisien dan protektif. Ia seperti benteng yang kokoh di sekelilingku. Rumah ini mulai terasa hidup kembali, meski dengan ritme yang berbeda. Tapi ada yang aneh. Malam hari, kami makan malam berdua. Keheningan itu berbeda. Bukan keheningan nyaman seperti dengan Bram. Ini adalah keheningan yang penuh antisipasi. Aku sering mendapatinya menatapku, tatapan yang dalam dan sulit kubaca, sebelum ia tersenyum dan bertanya tentang hariku. Aku berencana pergi ke arisan bulanan. Lebih tepatnya, reuni kecil dengan teman-teman lama. Aku butuh tawa, butuh percakapan yang ringan. Saat aku berdandan, memakai blus sutra biru favoritku, Leo masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia bersandar di kusen pintu, lengan terlipat. Ibu mau kemana? Rapi sekali. Hanya bertemu teman-teman, Leo. Arisan biasa, jawabku, sedikit terkejut dengan nada suaranya yang datar. Di luar mendung, Bu. Dan sepertinya ibu masih agak pucat. Katanya, matanya menelusuri penampilanku. Baju itu, apa tidak terlalu tipis? Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa terekspos. Leo, ibu baik-baik saja.
Ini hanya sebentar. Aku meraih tasku. Mereka pasti merindukan ibu, katanya, suaranya melembut, tapi ia tidak bergeser dari pintu. Tapi aku lebih merindukan ibu di rumah. Temani aku makan malam saja, ya? Aku sudah beli salmon segar. Aku menatapnya. Itu permintaan, tapi terasa seperti perintah yang dibungkus beludru. Aku melihat kekecewaan yang dibuat-buat di matanya. Atau mungkin itu sungguhan? Baiklah, desahku, meletakkan tasku kembali. Ibu batal pergi. Senyumnya yang merekah terasa seperti kemenangan kecil baginya, dan kekalahan bagiku. Kehadiran Leo di rumah ini semakin terasa. Ia tidak lagi seperti anak yang menumpang, tapi seperti pemilik rumah. Ia memindahkan beberapa perabotan peninggalan Bram, dengan alasan agar lebih segar. Foto pernikahan kami yang besar di ruang tamu, tiba-tiba sudah bergeser ke ruang kerja. Di sini lebih aman, Bu. Tidak terlalu mencolok, alasannya. Aku mulai merasa tercekik. Ruang gerakku menyempit. Suatu sore, aku sedang di dapur, mencoba resep kue baru. Aku berantakan, tertutup tepung, dan merasa sedikit hidup. Tiba-tiba, Leo ada di belakangku. Aku terlonjak kaget. Astaga, Leo, kamu mengagetkan ibu. Dia tertawa pelan, suaranya rendah. Maaf, Bu. Ibu terlihat menggemaskan. Dia berdiri terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma aftershave-nya, bercampur dengan aroma maskulinnya. Ada tepung di pipi ibu. Sebelum aku bisa bereaksi, ibu jarinya yang hangat menyentuh pipiku, mengusap tepung itu dengan gerakan yang lambat. Mataku terkunci pada matanya. Jantungku berdebar aneh. Jarak kami terlalu dekat, napasnya terasa hangat di wajahku. Leo, bisikku, mundur selangkah. Lain kali, biar asisten rumah tangga saja yang buat kue. Tangan ibu terlalu berharga untuk kotor, katanya, suaranya serak. Dia pergi begitu saja, meninggalkanku gemetar dengan sensasi aneh di pipiku. Malam itu aku bermimpi buruk. Tentang Bram, tentang kecelakaan itu. Aku terbangun dengan jeritan tertahan dan air mata membasahi piyamaku. Aku terisak dalam kegelapan, rasa duka itu kembali menghantamku seperti gelombang pasang. Pintu kamarku terbuka, dan siluet tinggi Leo muncul. Ibu? Ibu tidak apa-apa. Tanpa menunggu jawaban, dia sudah duduk di tepi tempat tidur, menarikku ke dalam pelukannya. SSHH, tidak apa-apa, Bu. Ada Leo di sini. Aku menangis di dadanya yang bidang dan kokoh. Aku memeluknya erat, mencari sandaran. Ini yang kubutuhkan. Kenyamanan. Tapi pelukan itu berlangsung terlalu lama. Tangannya yang besar mengusap punggungku, gerakannya ritmis dan menenangkan, namun perlahan-lahan intensitasnya berubah. Jari-jarinya terasa menekan kulitku menembus piyama tipisku. Ibu akan baik-baik saja, bisiknya, tapi bukan di telingaku, melainkan di rambutku, wajahnya terbenam di sana. Aku bisa merasakan debaran jantungnya yang kuat menempel di dadaku. Ini bukan lagi pelukan seorang anak yang menenangkan ibunya. Ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada kepemilikan. Leo, aku mencoba menarik diri. Dia mengeratkan pelukannya sesaat, sebelum melepaskanku. Maaf, ibu tidurlah. Aku jaga di luar. Dia pergi, tapi kehangatan tubuhnya dan aroma maskulinnya tertinggal di piyamaku. Leo mulai mengambil alih semua peran Bram, bahkan yang paling personal. Suatu pagi, resleting gaunku macet. Aku sedang berjuang di depan cermin saat bayangannya muncul di pintu. Perlu bantuan, Bu? Tanyanya, suaranya tenang. Aku ragu. Hanya resleting. Dia masuk, berdiri di belakangku. Aku menatap bayangan kami di cermin. Dia begitu tinggi, menjulang di atasku. Tangannya yang hangat menyentuh punggungku yang terbuka. Jari-jarinya dengan ahli menaikkan resleting. Tapi setelah selesai,
Tangannya tidak langsung pergi. Tangannya bersandar di bahuku, meremasnya pelan. Cantik, gumamnya, matanya menatap mataku di cermin. Aku merinding. Terima kasih, Leo. Aku berbalik, mencoba menciptakan jarak. Tapi dia menahan bahuku. Ibu tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak akan ada yang menyakiti ibu lagi. Tidak selama aku di sini. Tatapannya tajam, posesif. Ini bukan lagi anakku. Ini adalah seorang pria yang mendeklarasikan wilayahnya. Aku tahu, Leo. Bagus, katanya, senyum tipis tersungging. Sekarang, ayo sarapan. Aku buatkan omelette. Dia berbalik seolah tidak terjadi apa-apa, meninggalkanku dengan jantung berdebar kencang dan rasa takut yang ganjil bercampur. Entahlah. Aku mencoba memberinya jarak. Aku menyibukkan diri di perpustakaan, membaca sampai larut. Aku berharap dia sudah tidur. Pukul 11 malam, aku ke dapur untuk mengambil minum. Lampu dapur mati, hanya diterangi lampu taman. Aku baru saja menuang air saat sosoknya menyudutkanku ke meja konter. Belum tidur, Bu. Jantungku melompat ke tenggorokan. Leo, kamu membuatku takut. Dia terkekeh, suara rendahnya memenuhi dapur yang remang. Ibu yang harusnya tidak keluyuran malam-malam sendirian. Bagaimana kalau ibu jatuh? Dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhku, mengurungku. Aku hanya ambil minum. Aku bisa merasakan panas tubuhnya meski kami tidak bersentuhan. Ibu gemetar. Dia menyingkirkan anak rambut dari wajahku. Sentuhannya ringan, tapi membekas seperti api. Leo, jangan begini. Ibu tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Tanyanya, suaranya polos, tapi matanya lapar. Karena aku peduli, karena aku ingin memastikan ibu aman. Dia menunduk, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Atau karena ibu juga merasakannya. Merasakan apa? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia tersenyum. Selamat malam, Bu. Dia mundur dan pergi. Aku menemukan kotak berisi foto-foto lama Bram. Aku duduk di lantai, memeluk bingkai foto, dan menangis lagi. Duka ini tak kunjung usai. Leo menemukanku seperti itu. Dia diam sejenak, lalu duduk di sampingku. Dia tidak memelukku kali ini. Dia hanya mengambil album foto dari tanganku. Dia sudah pergi, Bu, katanya pelan. Aku tahu, Isaku. Tapi aku merindukannya. Apa ibu merindukannya lebih dari ibu membutuhkanku sekarang? Tanyanya, nadanya tajam. Aku terkejut. Apa maksudmu? Kalian berbeda? Leo? Benar. Aku di sini, hidup, dan nyata. Dia berdiri. Ibu tidak bisa terus hidup di masa lalu. Sebelum aku bisa mencegahnya, dia mengambil kotak berisi surat-surat Bram dan beberapa foto yang berserakan, membawanya ke perapian. Leo, jangan. Apa yang kamu lakukan? Dia menyalakan api dan melemparkan kotak itu ke dalamnya. Leo, tidak. Aku mencoba meraihnya, tapi dia menahan pergelangan tanganku. Ibu harus melepaskannya. Ibu harus melihatku. Aku yang ada di sini sekarang. Api melahap kenanganku, dan di pantulan cahayanya, aku melihat wajah Leo yang keras, penuh gairah yang menakutkan. Setelah insiden perapian, aku marah besar. Aku mengurung diri di kamar. Tapi Leo tidak meminta maaf. Dia justru bertindak seolah dia telah menyelamatkanku. Malamnya, dia mengetuk. Bu, aku bawakan makan malam. Aku diam. Dia masuk, membawa nampan. Pergi, Leo. Aku tidak mau bicara denganmu. Ibu harus makan. Dia meletakkan nampan itu. Aku tahu ibu marah. Tapi itu demi kebaikan ibu. Kebaikan ibu. Aku tertawa getir. Kamu tidak berhak, Leo.
Kamu bukan suamiku. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Ekspresinya mengeras. Benar, katanya, suaranya dingin. Aku bukan dia. Aku jauh lebih baik. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibu. Dia mendekat, duduk di tempat tidur di sampingku. Aku anakmu, Leo, jeritku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Anak angkat, koreksinya, lembut tapi tajam. Aku seorang pria, Rania. Dia tidak pernah memanggil namaku sebelumnya. Dan kamu adalah wanita paling rapuh yang pernah kukenal. Kamu membutuhkanku. Tangannya menyentuh rahangku, memaksaku menatapnya. Dan aku membutuhkanmu. Napas kami memburu di kamar yang sunyi. Panggilan namanya padaku, Rania, bergema di antara kami. Tangannya masih di rahangku, ibu jarinya mengusap lembut tulang pipiku. Leo, ini salah, bisikku, tapi aku tidak mendorongnya. Mataku terpaku pada bibirnya. Apa yang salah? Balasnya berbisik. Merawatmu, memastikanmu tidak hancur, menginginkanmu. Kata terakhir itu diucapkan begitu pelan, nyaris tak terdengar. Aku pria dewasa, Bu. Aku punya kebutuhan. Dan melihatmu setiap hari rapuh dan cantik, itu menyiksaku. Aku ibumu? Berhenti mengatakannya. Bentaknya pelan. Itu hanya kata. Lihat aku. Lihat aku sebagai Leo. Dia menundukkan kepalanya. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku bisa menghentikannya. Tapi aku tidak bergerak. Aku membeku, antara ngeri dan antisipasi. Bibirnya menyentuh bibirku. Awalnya hanya kecupan ringan, ragu. Lalu, seolah dia tidak bisa menahannya lagi, dia menekan bibirnya, melumatnya dengan rasa lapar yang tertahan. Itu bukan ciuman yang lembut. Itu ciuman yang putus asa, posesif, dan penuh kemarahan. Dan bagian yang paling menakutkan, aku membalasnya. Dia menarik diri, matanya berkilat penuh kemenangan dan keterkejutan atas tindakannya sendiri. Aku terengah-engah, bibirku terasa bengkak dan terbakar. Rasa bersalah dan gairah bergejolak di dalam diriku. Leo, aku tidak tahu harus berkata apa. Maafkan aku, Bu, katanya, tapi suaranya serak karena gairah, bukan penyesalan. Dia berdiri tiba-tiba, menyisir rambutnya dengan jari-jarinya yang gemetar. Aku kelepasan. Dia bergegas keluar kamar, meninggalkan nampan makan malam yang tak tersentuh. Aku menyentuh bibirku. Rasanya nyata. Aku baru saja berciuman dengan putra angkatku. Rasa jijik pada diriku sendiri berperang dengan denyutan aneh di tubuhku. Aku telah mengkhianati Bram. Aku telah melanggar batas paling suci. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidak memimpikan Bram. Aku memimpikan mata Leo yang gelap dan ciumannya yang menuntut. Aku terbangun dengan perasaan bersalah yang luar biasa, dan rasa rindu yang sama besarnya. Kami menghindari satu sama lain selama 2 hari. Rumah itu kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang tegang. Setiap kali kami berpapasan di lorong, udara terasa berderak. Dia tidak lagi memanggilku, Bu. Dia juga tidak memanggilku, Rania. Dia tidak memanggilku sama sekali. Pada hari ketiga, aku tidak tahan lagi. Aku harus membereskan ini. Aku menemuinya di ruang kerjanya. Leo, kita perlu bicara. Dia mendongak dari laptopnya. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tentu. Ada apa, Bu? Panggilan, Bu, itu kembali, terdengar seperti ejekan. Tentang malam itu. Itu tidak boleh terjadi lagi, Leo. Itu salah. Salah. Dia tersenyum miring. Rasanya tidak salah bagiku. Dan kurasa, bagi ibu juga. Aku memerah. Aku sedang rapuh. Kamu memanfaatkanku. Memanfaatkanmu. Dia berdiri, berjalan mengelilingi meja, mendekatiku.
Aku memberimu apa yang kamu butuhkan. Kehangatan. Sentuhan. Kamu kesepian, Rania. Akui saja. Jangan panggil aku Rania. Kenapa? Kamu takut. Dia kini berdiri di depanku. Kamu takut kalau kamu juga menginginkannya. Malam itu, badai besar melanda. Hujan deras dan guntur menggelegar. Listrik padam, membuat rumah gelap gulita. Aku benci badai. Aku benci kegelapan. Aku meringkuk di sofa, memeluk lututku. Kilat menyambar, menerangi ruangan sesaat, dan aku melihat Leo berdiri di sana, memegang senter. Ibu takut, katanya. Itu bukan pertanyaan. Dia duduk di sampingku, sangat dekat. Kehangatan tubuhnya langsung terasa. Listriknya akan lama padam. Aku tidak apa-apa, dustaku. Guntur kembali menggelegar, lebih keras. Aku tersentak tanpa sadar. Tangannya menggenggam tanganku. Erat. SSHH. Aku di sini. Kami duduk dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya senter yang redup di lantai. Keheningan di antara kami berat, syarat dengan apa yang terjadi di kamar tempo hari. Kenapa kamu melakukan ini, Leo? Tanyaku pelan. Melakukan apa? Menjagamu. Dia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Atau menciummu. Dia menoleh, wajahnya nyaris tak terlihat. Karena aku tidak bisa tidak melakukannya. Sejak ayah pergi, aku melihatmu. Benar-benar melihatmu. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai wanita. Dan aku menginginkanmu. Pengakuannya menggantung di udara yang lembab dan dingin. Leo, itu gila? Benarkah? Dia menangkup wajahku dengan tangannya yang bebas. Inikah yang gila? Dia menciumku lagi. Kali ini, tidak ada keraguan, tidak ada kemarahan. Ciuman itu dalam, lambat, dan penuh perasaan. Dia menjelajahi bibirku seolah dia punya hak di sana. Dan aku tidak melawannya. Aku lelah melawan. Aku lelah kesepian. Tanganku naik, bukan untuk mendorong, tapi untuk memegang pergelangan tangannya. Listrik padam, moralitas padam. Hanya ada kami berdua dan badai di luar. Dia menarikku lebih dekat. Tubuh kami saling menempel. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, atau mungkin itu detak jantungku. Rania, bisiknya di sela ciuman. Katakan padaku untuk berhenti. Katakan sekarang. Aku menatap matanya di kegelapan. Aku seharusnya berkata, berhenti. Aku seharusnya menamparnya. Tapi yang keluar dari mulutku adalah desahan pelan saat bibirnya beralih ke leherku, meninggalkan jejak api di kulitku. Aku tidak bisa, bisikku, menyerah pada diriku sendiri, padanya, pada kesepianku. Itu adalah malam di mana semua batas runtuh. Badai di luar menjadi latar suara bagi badai di dalam diriku. Tangannya yang kokoh mengangkatku, membawaku ke kamarku seolah aku tak berbobot. Tidak ada lagi kata-kata. Hanya ada napas yang memburu dan sentuhan yang ragu-ragu berubah menjadi pasti. Cahaya kilat sesekali menerangi kamar, menangkap bayangan kami yang menyatu. Dia menidurkanku di tempat tidur. Tempat tidur yang dulu kubagi dengan Bram. Rasa bersalah menghantamku, tapi jari-jari Leo yang lihai menelusuri tubuhku, membangkitkan sensasi yang sudah lama mati. Dia memperlakukanku bukan sebagai ibu, tapi sebagai wanita yang didambakannya. Setiap sentuhan, setiap ciuman di kulitku, terasa seperti klaim. Ini bukan cinta yang lembut, ini adalah kepemilikan. Ketika pagi datang, listrik sudah menyala, badai sudah reda. Aku terbangun sendirian, tapi lekukan di sisi tempat tidurku masih hangat. Aku menatap langit-langit, hampa. Aku tidak lagi kesepian, tapi aku juga tidak bebas. Aku mendengar langkah kakinya di lorong, membawakan kopi. Dia masuk tanpa mengetuk, tersenyum seperti biasa, seolah malam tadi adalah hal paling alami di dunia. Pagi, Rania, sapanya,
meletakkan cangkir di nakas. Dia membungkuk, memberiku ciuman pagi yang singkat di bibir. Aku mematung. Aku telah mendapatkan pelindung. Tapi aku sadar, aku baru saja masuk ke dalam sangkar emas yang jauh lebih menyesakan daripada kesepian.